Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuji Rahayu dan teman saya Dea Putri Anggraini ingin menjelaskan hasil mini riset pada PT Best Profit Future Medan. Latar belakang perusahaan. PT Best Profit Futures merupakan perusahaan pialang berjangka resmi yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEBIT sejak tahun 2004. Menurut BAPEBIT, pialang berjangka sendiri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah atas amanat nasabah dengan menarik jumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Dikutip dari Smart Asset, pialang adalah perantara bagi investor yang ingin membeli saham perusahaan publik. Selain itu, pialang juga melakukan analisis pasar menggunakan analisa fundamental seperti berita, kalender ekonomi, dan analisa teknikal seperti historical, data, dan pivot, serta merekomendasikan saham atau produk terbaik bagi investor. Sejarah singkat perusahaan. Awal berdirinya perusahaan ini pertama bernama PT Millennium Penata Futures yang didirikan pada tahun 2000. Seiring dengan visinya untuk menjadi perusahaan pialang ternama dalam dunia investasi keuangan global, melalui penggunaan informasi teknologi dalam mendukung proses bisnisnya, PT Millennium Penata Futures merupakan institusi unggulan yang secara resmi diakui keberadaan dan legalitasnya oleh pemerintah Indonesia. Kami memberikan fokus 100% terhadap proses trading online melalui platform Millennium Trader 4. PT Best Profit Futures sebagai suatu perusahaan yang mendapat izin sebagai pialang berjangka dari BAPETI, Badan Pengawas Perdagangan dan Komoditi. Kegiatan utamanya adalah sebagai penyedia fasilitas transaksi untuk menyalurkan amanat nasabahnya. Saat ini PT Best Profit Future telah beroperasi dengan memiliki 1 kantor pusat di Jakarta dan 5 kantor cabang, yaitu Bandung, Samarinda, Pontianak, Medan, dan Surabaya, dengan jumlah wakil pialang berjangka sebanyak 79 orang, data per November 2012. Kegiatan PT Best Profit Futures. PT Best Profit Futures merupakan suatu perusahaan yang melakukan transaksi sistem perdagangan alternatif di bursa berjangka yang telah dibuktikan dengan beroperasinya PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Clearing Berjangka Indonesia atau Persero. Pialang yang aktif terus bertransaksi di produk finansial dan berdasarkan perkembangan industri berjangka di tanah air dan juga permintaan dari beberapa nasabah. Pembahasan. Kepala Cabang PT Best Profit bersama-sama menetapkan struktur organisasi dan kompetensi setiap jabatan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ditinjau kembali oleh bagian kepala cabang dan bagian yang terkait dengan bagaimana ada perubahan profit. Struktur organisasi keseluruhan dan struktur organisasi perbagian yang relevan harus diletakkan pada lokasi yang strategis, agar semua karyawan yang bekerja pada bagian tersebut mengetahui peran dan alur komunikasinya. Tujuan adanya pengadaan SDM sebagai pelamar untuk menerima sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber dan berkualitas. Apalagi ini perusahaan saham mampu membuat konsumen senang dengan hasil yang diperoleh. PT Best Profit melaksanakan penjualan saham, menjadi perusahaan pialang berjangka yang berskala internasional, menjadi market leader baik secara regional maupun internasional, dengan mempertimbangkan proses-proses bisnis terkait guna memenuhi permintaan customer. Karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka yang mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi perusahaan. Karyawan yang cukup mampu dan terampil belum menjamin produktivitas yang kerja yang baik. Kalau moral kerja dan kedisiplinannya rendah, mereka baru bermanfaat dan mendukung terwujudnya tujuan perusahaan jika mereka berkeinginan tinggi untuk bersaham. Karyawan yang kurang mampu dan tidak terampil mengakibatkan pekerjaan tidak selesai tepat pada waktunya. Kualitas dan kuantitas karyawan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan supaya efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan. Kesimpulan, pengadaan adalah fungsi operasional pertama MSDM.
Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi. Untuk mendapatkan karyawan efektif dan efisien membantu tercapai perusahaan, karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi perusahaan. Saran, perencanaan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia yang baik akan menentukan kemajuan suatu perusahaan. Maka sebaiknya akan adanya sumber daya manusia yang tersedia saat ini akan digunakan secara baik sehingga dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Serta visi dan misi sumber daya manusia harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Dan perusahaan biasanya melakukan pengadaan karyawan sejalan dengan visi dan misi. Demikianlah hasil penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.